Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkika Artinda Muktidewi dari Program Studi Pendidikan IPS dengan NIM 36014211021. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kita awali dengan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan sebuah konsep pengelolaan ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang mana kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara serta menjaga pemasukan dan pengeluaran suatu negara agar tetap stabil sehingga perekonomian dapat berkembang dengan baik. Sedangkan definisi kebijakan fiskal menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang mana kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, serta belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Berbicara mengenai tujuan kebijakan fiskal memiliki beberapa tujuan. Salah satunya yaitu, pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Tujuan kebijakan fiskal ini yaitu untuk menjaga stabilitas serta mengembangkan ekonomi negara sehingga nantinya diharapkan dapat menampung untuk mempengaruhi seluruh sektor ekonomi dan memperbaiki masalah di dalamnya. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang mana jika kualitas sumber daya manusia itu meningkat, maka sumber daya manusia memiliki kapabilitas untuk bersaing di dunia kerja dari nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas harga barang. Salah satu tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri yaitu untuk menjaga stabilitas harga barang yang bertujuan untuk menjaga harga barang untuk tetap terjangkau dan terhindar dari fluktuasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, adanya mendorong investasi, di mana untuk menciptakan investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, terutama para investor, sehingga negara dapat memperoleh pendapatan dari pajak usaha. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu fungsi alokasi, di mana dalam kebijakan fiskal, fungsi alokasi ini berperan untuk mengalokasikan dan juga mengatur faktor-faktor produksi yang ada di masyarakat secara lebih detail, terperinci, dan maksimal, sehingga alokasi barang-barang produksi dapat berjalan dengan baik dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Jadi, dengan adanya fungsi alokasi ini dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian. Yang kedua yaitu fungsi distribusi, di mana fungsi distribusi dalam kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen untuk mendistribusikan hasil dari kegiatan ekonomi serta untuk mengatur pendapatan suatu negara agar pembagian pendapatan di setiap wilayah lebih merata. Yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi, di mana fungsi stabilisasi adalah anggaran pemerintah untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental dari perekonomian. Fungsi yang keempat yaitu fungsi otoritas, di mana fungsi otoritas ini merupakan anggaran negara menjadi sebuah pedoman pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Yang kelima yaitu fungsi perencanaan, yaitu ketika anggaran negara menjadi dasar manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang keenam yaitu fungsi pengawasan, di mana fungsi pengawasan ini merupakan anggaran negara yang menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal berdasarkan segi teoritis yang dibagi menjadi tiga, yaitu kebijakan fiskal fungsional yang merupakan kebijakan untuk meningkatkan kualitas ekonomi dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya yaitu pemberian beasiswa kuliah. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal disengaja atau terencana yang merupakan kebijakan manipulasi anggaran negara untuk menghadapi masalah tertentu seperti alokasi dana APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi.
ekonomi. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal tak disengaja atau insidensial, yang merupakan kebijakan berupa penetapan peraturan untuk melindungi sektor non-pemerintah. Contohnya yaitu penetapan harga eceran tertinggi. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal berdasarkan segi penerapan, yang dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif, di mana kebijakan fiskal ekspansif ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ketika ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak sektor tertentu. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif, yang merupakan kebijakan dengan menurunkan belanja pemerintah serta menaikkan pajak, sehingga dengan adanya kebijakan ini dapat mencegah terjadinya inflasi. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal berdasarkan segi neraca pembayaran, yang mana dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal seimbang, yang merupakan kebijakan untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar negara tidak memiliki hutang yang sangat banyak. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal surplus, yang merupakan kebijakan yang diambil ketika pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran, di mana dengan adanya kebijakan ini dapat mencegah terjadinya inflasi. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal defisit, yang merupakan kebijakan untuk mengatasi kekurangan pemasukan daripada pengeluaran, sehingga dapat mengakibatkan adanya utang dari luar negeri. Yang keempat, kebijakan fiskal dinamis, yang merupakan kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu negara membutuhkan. Selanjutnya yaitu ada instrumen kebijakan fiskal, yang mana dibedakan menjadi 4, yaitu pajak, pengeluaran belanja, obligasi publik, dan alokasi anggaran. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri, yang mana tujuannya yaitu agar pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Instrumen kebijakan fiskal yang kedua yaitu ada pengeluaran belanja negara yang dapat dikurangi ataupun ditambah sesuai dengan kebutuhan. Jadi, apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah dapat mengurangi pengeluaran belanjanya dalam sektor tertentu. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga yaitu adalah obligasi publik, di mana obligasi publik ini merupakan penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Instrumen kebijakan fiskal yang terakhir adalah alokasi anggaran, yang mana tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil. Pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Kita awali dengan pembahasan mengenai pengertian kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui bank sentral untuk mencapai stabilisasi ekonomi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan utama dari kebijakan moneter itu sendiri, di mana kebijakan moneter ini memiliki tujuan utama yaitu menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara dan mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Sedangkan tujuan kebijakan moneter menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang terbagi menjadi 1. Menjamin stabilisasi ekonomi, 2. Mengendalikan inflasi, 3. Meningkatkan lapangan pekerjaan, 4. Melindungi stabilisasi harga di pasar, 5. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, dan yang keenam yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, yang merupakan kebijakan dengan melakukan pengelolaan dan pengaturan uang. Dalam aktivitas ekonomi, tujuan utama dari kebijakan moneter ekspansif ini yaitu untuk meningkatkan peredaran uang sehingga perekonomian dapat meningkat. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif merupakan kebijakan yang diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi, yang mana dapat dilakukan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga di bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Instrumen kebijakan moneter terbagi menjadi 5 instrumen. Yang pertama yaitu kebijakan diskonto.
Kebijakan diskonto merupakan instrumen dari kebijakan moneter yang mana untuk mengukur tingkat suku bunga yang ada di bank. Instrumen kebijakan moneter yang kedua yaitu adalah operasi pasar terbuka, yaitu ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan maupun pembelian surat-surat berharga milik pemerintah. Yang ketiga yaitu kebijakan rasio cadangan wajib, yang mana saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Namun, jika sebaliknya, jika cadangan kas uang bank harus ditambah, maka uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. Yang keempat yaitu adalah penetapan suku bunga acuan, di mana besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bagi bank umum lainnya di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Serta yang terakhir adalah imbauan moral yang mana Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum yang ada di Indonesia untuk menjalankan kebijakan penurunan maupun peningkatan suku bunga pinjaman.